Aduh baik pemirsa, saya pikir udah pada mudik sih, jadi agak santai. Taunya telat, tapi emang ternyata mudik tadi yang disiapin nggak cuma baju, nggak cuma oleh-oleh, tapi banyak sekali persiapan-persiapan rohani juga. Karena musafir itu kan banyak sekali nih, harus hati-hati banget, harus ada spesialnya juga. Dan peraturan sholatnya juga ada ternyata, bagaimana menjamak, terus juga kalau bawa bayi, gimana tuh ya, pasti agak ribet. Repot pastinya. Nah tapi makanya katanya doanya orang musafir juga itu dijabah sama Allah insya Allah. Jadi banyak sekali juga keistimewaan musafir. Jadi nggak cuma persiapan, cuma oleh-oleh dan lain-lain. Tadi bahkan dijelaskan kalau bisa sholat istiqoroh dan ada doa-doa juga dalam perjalanan yang harus kita baca. Semoga yang udah ada di jalan selamat sampai tujuan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang pembahasan selanjutnya, saya kemarin sempat bertanya sama temennya, apa sih bedanya Ustadz, Kiai, Syekh, Habib? Syekh, Kiai, Habib itu bedanya 3 apa sih Zi? Kita bahasnya nanti. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Sebagai orang awam suka bingung, apa sih bedanya, kenapa orang beda dipanggil ini ada Syekh, ada Kiai, ada juga Habib. Ternyata ada perbedaan-perbedaannya supaya kita bisa lebih membedakan nih. Langsung kita lihat seperti apa penjelasannya, ini dia. Perbedaan Syekh, Kiai, dan Habib dalam Islam. Pemirsa beriman, seorang pemimpin dalam agama merupakan acuan bagi kita dalam mempelajari agama Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran berikut, maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir atau ahlinya atau ilmu jika kalian tidak mengetahui. Quran Surah An-Naml ayat 43. Sehingga penggunaan gelar atau nama sebutan seperti Syekh, Kiai, dan Habib tidak boleh digunakan oleh sembarangan orang. Tetapi apa sebenarnya pengertian dari sebutan Syekh, Kiai, dan Habib itu sendiri? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian dari sebutan Syekh. Syekh merupakan orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Namun kata Syekh sendiri sebenarnya juga punya arti yang lebih luas, yakni untuk menyebut orang yang usianya sudah cukup tua atau di atas 40 tahun. Secara terminologi, arti kata Syekh adalah man balaha rutbatal fadli, yaitu orang-orang yang telah sampai pada derajat keutamaan, yakni berpengetahuan agama dan mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri, serta mengajarkan kepada murid-muridnya. Panggilan untuk para guru pada umumnya tidak harus guru besar, tetapi Syekh adalah sebutan kehormatan bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat keutamaan tertentu yang lebih tinggi dari yang lain, meskipun usianya masih sangat muda. Syekh juga merupakan seseorang keturunan Arab yang umumnya mengajarkan dan berdakwah agama Islam. Ada sebagian orang menyatakan label Syekh adalah menunjukkan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai sebenarnya istilah lain dari kata ulama. Namun orang Jawa dan Madura khususnya sering mengistilahkan dan menyebut orang yang mengasuh pondok pesantren dan sangat mendalam ilmu agamanya atau Islam adalah kiai. Sebagian besar pondok pesantren di daerah Jawa dan Madura, sosok kiai merupakan sosok yang sangat berpengaruh, karismatik, berwibawa, dan peduli dengan derita umatnya. Selain kriteria tersebut, kiai sebagian besar di daerah Jawa dan Madura adalah pendiri dari pondok pesantren yang berada di tengah-tengah masyarakat. Maka tak heran sosok kiai di masyarakat sangat dihormati, dikagumi, dan dicintai oleh masyarakat. Biasanya, istilah kiai juga disematkan kepada orang yang dituakan, khususnya mereka yang berpengetahuan agama dan membimbing masyarakat, baik di lingkungan pesantren atau bukan. Lalu Habib, arti harfiahnya adalah orang yang mencintai alias kekasih. Berakar dari kata hub yang berarti cinta, berakar dari kata hab yang berarti cinta, semakna dengan kata muhib alias pecinta. Sedangkan orang yang dicintai disebut mahbub. Istilah Habib ini secara sosial lazim disematkan bagi mereka yang memiliki jalur keturunan nasab dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri baginda Nabi Muhammad SAW. Istilah sosial sebagai keturunan Rasulullah ini sepadan dengan gelar syarif atau orang yang mulia dan sayyid atau tuan. Umumnya disematkan pula marga di belakang nama para Habib ini seperti Basaiban, Barakbah, Al-Aidrus, Al-Hadad, Al-Atas, As-Segaf, dan sebagainya. Atas makna inilah, para Habib memiliki posisi yang terhormat di kalangan umat Islam sejak dahulu kala. Bukan hanya sebagai nasab, tetapi juga karena kiprah dakwah mereka dalam penyebaran Islam di penjuru dunia termasuk Indonesia.
Adapun keterpeliharaan garis keturunan mereka dicatat dengan rapi oleh lembaga-lembaga pencatat nasab atau nakib yang ada di masing-masing wilayah. Di Indonesia sendiri, lembaga ini bernama Maktab Daimi yang bernaung di bawah payung organisasi Rabithah Alawiyah. Pemirsa beriman, sebutan seperti Syekh, Habib, dan Kiai sudah semestinya mencerminkan keluhuran dan sifat-sifat yang mulia sebagaimana makna yang terkandung di balik sebutan-sebutan tersebut. Karena mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran berikut, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Hendaknya mereka mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam yang sesuai dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran itu sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebagian besar pondok pesantren di daerah Jawa dan Madura, sosok kiai merupakan sosok yang sangat berpengaruh, karismatik, berwibawa, dan peduli dengan derita umatnya. Selain kriteria tersebut, kiai sebagian besar di daerah Jawa dan Madura adalah pendiri dari pondok pesantren yang berada di tengah-tengah masyarakat. Maka tak heran sosok kiai di masyarakat sangat dihormati, dikagumi, dan dicintai oleh masyarakat. Biasanya, istilah kiai juga disematkan kepada orang yang dituakan, khususnya mereka yang berpengetahuan agama dan membimbing masyarakat, baik di lingkungan pesantren atau bukan. Lalu Habib, arti harfiahnya adalah orang yang mencintai alias kekasih. Berakar dari kata hub yang berarti cinta, berakar dari kata hab yang berarti cinta, semakna dengan kata muhib alias pecinta. Sedangkan orang yang dicintai disebut mahbub. Istilah Habib ini secara sosial lazim disematkan bagi mereka yang memiliki jalur keturunan nasab dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri baginda Nabi Muhammad SAW. Istilah sosial sebagai keturunan Rasulullah ini sepadan dengan gelar syarif atau orang yang mulia dan sayyid atau tuan. Umumnya disematkan pula marga di belakang nama para Habib ini seperti Basaiban, Barakbah, Al-Aidrus, Al-Hadad, Al-Atas, As-Segaf, dan sebagainya. Atas makna inilah, para Habib memiliki posisi yang terhormat di kalangan umat Islam sejak dahulu kala. Bukan hanya sebagai nasab, tetapi juga karena kiprah dakwah mereka dalam penyebaran Islam di penjuru dunia termasuk Indonesia. Adapun keterpeliharaan garis keturunan mereka dicatat dengan rapi oleh lembaga-lembaga pencatat nasab atau nakib yang ada di masing-masing wilayah. Di Indonesia sendiri, lembaga ini bernama Maktab Daimi yang bernaung di bawah payung organisasi Rabithah Alawiyah. Pemirsa beriman, sebutan seperti Syekh, Habib, dan Kiai sudah semestinya mencerminkan keluhuran dan sifat-sifat yang mulia sebagaimana makna yang terkandung di balik sebutan-sebutan tersebut. Karena mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran berikut, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Hendaknya mereka mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam yang sesuai dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran itu sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Masya Allah, sekarang jadi tahu. Dan intinya beliau-beliau adalah orang-orang yang mengajarkan kita supaya kita lebih mengetahui lagi seperti apa agama Islam, lebih mengimani lagi Allah dan juga Rasulullah. Betul sekali, setuju. Dan baik, untuk berita yang selanjutnya penting banget nih buat kita perempuan, karena kita akan mengetahui bagaimana sih cara merawat kecantikan ala Ibnu Sina. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Rumah ibu penuh.